Untuk efisiensi waktu, kita akan persilakan kepada narasumber kita untuk menyampaikan pesan ilahi pada setiap insan. Dan kepada Ustadz Rahmat Badani LCMA Hafizahullah, disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta, para ikhwan dan akhwat, para peserta konsultasi syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sebagai materi pengantar, insya Allah kita akan menjelaskan dan mentadabburi beberapa ayat-ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi pesan-pesan ilahi kepada seluruh manusia, kepada setiap insan tanpa terkecuali. Baik itu mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka yang jauh darinya, mereka yang senantiasa menegakkan ketaatan dan amal soleh ataupun mereka yang tidak mengerjakan dan jarang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pesan-pesan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh insan, kepada seluruh manusia agar mereka dapat melewati kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, ya, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat yang ke-11 yaitu surat Hud pada ayat yang ke-110 sampai dengan 115. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat ini, sebenarnya ayat-ayat ini ikhwan dan akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa taala firmankan dan tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran dari ayat-ayat ini, maka sebenarnya kita dapat menganggap diri kita sebagai para mukhatab atau orang-orang yang diajak berbicara dan diajak berdiskusi bersama Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini tidak terikat dengan keadaan dan kondisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, namun sebenarnya juga eh, dia dapat dipergunakan oleh siapapun, ya, dalam kehidupan dunia ini, bagaimanapun dan apapun kondisi mereka, maka ayat-ayat ini akan sejalan dengan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan umat manusia. Olehnya itu di ayat yang ke-110 ini secara singkat barangkali kita jelaskan karena keterbatasan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-110, "Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi." Allah mengatakan, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, lalu kitab Taurat itu diperselisihkan oleh mereka. Laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh mereka, yaitu orang-orang kafir Mekah itu, benar-benar berada dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-110 ini menjadi muqaddimah, ini menjadi tautiah. Dia menjadi
pendahuluan ya untuk pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 5 ayat berikutnya. Jadi ayat yang ke-111 sampai dengan 115, 5 ayat inilah pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada seluruh manusia, ya, kepada umat manusia, bagaimana cara mereka melewati kehidupan mereka ya dalam kesempatan di dunia ini. Ya, dan ini sebagaimana tadi saya sampaikan, ini siapapun orangnya dan apapun kondisinya, ya, bagaimanapun kondisi mereka, mereka adalah orang yang paling bertakwa ataupun orang yang paling buruk, mereka orang yang benar ataupun orang yang salah, mereka beriman ataupun mereka munafik, mereka beriman ataupun mereka kafir, maka pesan-pesan ini ya berlaku kepada mereka secara keseluruhan. Mengapa? Karena pada bagian muqaddimah ini, pada bagian pendahuluan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa sebagaimana keadaan Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat yang Allah karuniakan kepadanya, maka demikian juga yang terjadi dalam kehidupan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebenarnya ada perpindahan ya, perpindahan kisah yang sangat drastis yang terjadi dalam ayat yang ke-110 ini ketika Allah berfirman walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi, dan kami telah menurunkan mengaruniakan kepada Musa kitab Taurat, maka kitab Taurat itu akhirnya diperselisihkan oleh umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba langsung berpindah dari kisah Nabi Musa, Allah langsung berpindah dengan kondisi Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengatakan, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Kalau seandainya bukan karena sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, niscaya orang-orang kafir Mekah itu pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengazab orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada zaman-zaman dan pada umat-umat terdahulu, sebagaimana kaum Nabi Musa, sebagaimana kaum Nabi Hud, sebagaimana kaum Nabi Lut, dan kaum-kaum yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah karena mereka mendustakan dan menyelisihi ayat-ayat Allah SWT. Namun kata Allah dalam ayat ini, seandainya bukan karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, niscaya orang-orang kafir Mekah itu juga pasti akan dibinasakan oleh Allah. Namun pada faktanya, ya tentu kita semuanya tahu bahwa Allah tidak membinasakan mereka sekaligus sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat-umat terdahulu. Maka sebenarnya kalau kita ingin menarik kesimpulan dari ayat ini, ikhwan dan akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menjelaskan satu kondisi yang sama yang akan dialami oleh siapapun juga dalam kehidupan dunia ini. Selama mereka adalah manusia, ya, dan kita tahu bahwa manusia dan jin adalah dua bangsa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah tetapkan mereka hidup dalam kehidupan dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya ada dalam kehidupan dunia ini, ikhwan dan akhwat sekalian, laki-laki dan perempuan, dewasa ataupun anak-anak, kita semuanya ada dalam kehidupan dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah Allah yang menciptakan kita semuanya untuk menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Jadi sebenarnya keberadaan kita di dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya karena kondisi kita sama, siapapun orang tersebut, apakah mereka adalah seorang nabi dan rasul seperti Nabi Musa ataupun Nabi Muhammad SAW, ataukah mereka adalah orang-orang yang bejat, atau mereka adalah orang-orang yang buruk, atau mereka adalah orang yang paling kafir sekalipun seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, ataukah mereka adalah orang-orang yang paling beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Imam Ahmad rahimahullah taala, seperti Imam Syafi'i, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan seterusnya, ya. Maka yang namanya manusia semuanya memiliki kondisi yang sama bahwa keberadaan mereka
adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada umat manusia itu bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, pasti selalu saja ada orang yang senang dengan hal tersebut dan ada saja orang yang tidak senang dengan hal tersebut. Kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, maka orang-orang yang mendapatkan perbuatan baik tersebut mungkin mereka senang kepada kita, tapi orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari kita, mungkin mereka sebal dan jengkel sama kita. Bahkan sebagian di antara manusia, orang-orang yang memang sariratuhu, memang orang-orang yang sudah sangat buruk perangainya dan sangat buruk jiwa serta hatinya, maka sebagian orang tersebut meskipun mereka mendapatkan kebaikan dari orang yang lain, mereka tetap berburuk sangka kepada orang tersebut. Kita berbuat baik kepada orang lain, selalu saja ada orang-orang, meskipun kita baik kepada dia, tapi dia selalu berbuat buruk, membalas kebaikan kita dengan keburukan, dan selalu saja ada orang seperti itu. Nah, makanya ini pelajaran yang Allah SWT sampaikan kepada kita melalui ayat yang ke-110. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. Maka sebenarnya kami Allah SWT telah mengaruniakan kitab Taurat kepada Musa dan kitab Taurat tersebut akhirnya menjadi sebab perselisihan orang-orang Bani Israel. Sebagian di antara mereka ada yang percaya, sebagian ada yang tidak mau mengikuti firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita rujuk kepada kisahnya Firaun dan bala tentaranya dan seterusnya. Maka sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan kondisi dan keberadaan beliau sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, ada yang sepakat, ada yang senang, ada yang beriman, dan ada juga yang tidak sepakat. Ada juga orang yang tidak percaya dan ada juga orang yang mendustakan Nabi Musa dan kitab Tauratnya. Maka sama juga dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Keadaan Nabi Muhammad SAW, ada saja orang yang beriman kepada beliau seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Ada orang-orang yang senang dengan Nabi SAW, dan di saat yang sama ada orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW. Ada orang-orang yang tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kodrat manusia, ya ikhwan akhwat sekalian. Dan inilah pesan yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan melalui ayat ini, bahwa apapun keadaan kita, kita mau menjadi orang yang sangat baik, maka selalu saja ada orang, ada dua jenis manusia yang akan memiliki sikap kepada kita. Ada yang senang kepada kita dan ada yang benci kepada kita. Ataukah misalnya di sana, di luar sana ada orang yang sangat bejat dan sangat buruk. Selalu saja pasti ada orang yang senang kepada dia dan ada orang yang benci kepada dia. Hanya saja barometernya tentu terbalik. Kalau dia adalah orang yang baik, maka yang senang kepada dia adalah orang-orang yang baik. Dan yang benci kepada dia adalah orang-orang yang buruk. Barometernya terbalik ketika kita berbicara tentang orang-orang yang buruk melakukan keburukan, maka yang senang kepada dia adalah orang-orang yang buruk, yang serupa dengannya. Ya, dan orang-orang yang benci tidak senang kepada perbuatan keburukannya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, adalah orang-orang yang menegakkan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya ingin berbicara tentang keadaan seluruh umat manusia, bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, selalu saja ada orang yang senang dan selalu saja ada orang yang tidak senang. Ada orang yang suka, ada orang yang percaya, dan ada orang yang tidak percaya kepada kita. Nah, oleh karena itu, apabila kita sudah paham dengan kondisi umumnya umat manusia dan bagaimana tabiat, ya, tabiat fitrah dan keberadaan umat manusia di alam semesta ini, kalau kita sudah memahami ini, kawan-kawan sekalian, maka silahkan kita lanjut kepada ayat-ayat yang berikutnya. 5 ayat yang setelahnya ini adalah pesan-pesan ilahi, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi kondisi ini. Ya. Ketika kita berbuat kebaikan dan ada yang senang dengan kita dan ada yang benci kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana kita menyikapi orang yang berbuat baik kepada kita atau membalas kebaikan kita? Dan bagaimana kita menyikapi sikap orang-orang yang tidak senang dan tidak respek kepada kita? Maka Allah Subhanahu wa taala secara singkat, ya, secara singkat Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-111, wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sesungguhnya kepada masing-masing yang berselisih itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Jadi, pelajaran yang pertama, ya, hikmah yang paling pertama, pesan yang paling pertama bahwa setiap perbuatan manusia akan ditanggung oleh masing-masing pelakunya. Ketika kita berbuat baik dan ada orang yang membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan yang serupa atau yang lebih baik, maka yakinkan bahwa yang tercatat di dalam diri kita dan di dalam catatan kebaikan kita adalah apa yang kita lakukan. Dan itu saja yang akan kita pertanggungjawabkan. Adapun kebaikan orang lain atau keburukan orang lain atas dasar sikap yang kita lakukan kepada mereka, maka itu semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Itu semuanya akan dibalas oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Ketika orang berbuat baik kepada kita atas balasan apa yang kita lakukan kepada mereka, atau mereka berbuat buruk kepada kita atas kebaikan yang kita lakukan kepada mereka, ya sebenarnya yang mesti kita pusingi adalah apa yang saya lakukan, perbuatan apa yang saya lakukan. Kalau dia adalah kebaikan, maka kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus dibalas dengan ketidaksenangan atau tidak respek kepada kita, atau mereka benci kepada kita, atau mereka marah kepada kita atas kebaikan yang kita lakukan, ya itu adalah tanggung jawab mereka masing-masing dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taziru waziratun wizra ukhra, kata Allah dalam ayat yang lain. Dan seseorang tidak akan menanggung beban yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan dunia ini. Masing-masing kita akan menanggung perbuatan dan perkataan yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini poin yang pertama dan ini yang seharusnya menjadi pondasi kita bahwasanya setiap amalan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang baik dan senang kepada kita dan ada orang yang buruk kepada kita. Maka fokus kita adalah apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan itu adalah kebaikan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang yang tidak senang dengan kebaikan tersebut, meskipun ada orang yang benci dengan kebaikan tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang sebelumnya, mereka melakukan kebaikan, namun selalu saja ada orang-orang yang tidak senang dengan kebaikan tersebut. Maka fokus kita adalah dengan melihat kepada kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kemudian pesan yang kedua, ikhwan dan akhwat sekalian, firman Allah pada ayat yang berikutnya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, innahu bima ta'maluna basir." Kata Allah SWT, maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu dan jangan kamu melakukan perbuatan melampaui batas. Ternyata fokus yang kedua, pesan yang kedua yang Allah SWT ingin sampaikan kepada kita adalah apa? Istiqomah di atas ketaatan. Istiqomah di atas perbuatan kita. Kalau dia adalah kebaikan, kalau dia adalah kebenaran, maka istiqomahlah di atas kebenaran tersebut. Nah, tapi ingat ikhwan dan akhwat sekalian bahwa sebagaimana perbuatan keburukan ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lampaui, maka keistiqomahan, amal soleh, perbuatan kebaikan juga ada batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui. Nah, itulah makanya muncul dua kubu yang selalu bertolak belakang, sedangkan kita diperintahkan untuk berada pada posisi yang di tengah. Ada kubu yang menganggap remeh sebuah kebaikan dan ada kubu yang berlebih-lebihan dalam sebuah kebaikan. Ada kubu yang menganggap remeh perbuatan keburukan dan ada kubu yang menganggap berlebih-lebihan dalam menganggap perbuatan keburukan. Nah, kita diperintahkan selalu dalam kebenaran ataupun dalam keburukan, kita diperintahkan untuk berada di poin yang pertengahan. Ya, kita tidak berlebih-lebihan dan kita juga tidak menganggap remeh. Ya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Ya, kalau dia adalah kebaikan, kita tidak menganggap remeh kebaikan tersebut meskipun kebaikan itu adalah sesuatu yang kecil. Dan kita tidak berlebihan dalam kebaikan sampai kita bersikap gulu di dalam agama kita. Kalau dia adalah perbuatan keburukan, maka kita tidak menganggap kecil perbuatan keburukan tersebut yang ternyata bisa membinasakan kita. Dan kita juga tidak membesar-besarkan perbuatan keburukan yang sebenarnya telah jelas di dalam agama kita, karena perbuatan itu adalah sebab kebinasaan orang-orang Khawarij yang telah
salah dalam mengambil sikap berlebihan dalam menganggap dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar sebagai sebab seseorang bisa kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah. Kemudian yang ketiga, kata Allah, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun." Nah, pesan yang ketiga, ikhwan akhwat sekalian, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim yang menyebabkan kamu akan diazab di dalam api neraka. Nah, ternyata ikhwan akhwat sekalian, ini penting bahwa ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang senang, orang-orang yang suka, orang-orang yang respect kepada kita, dan orang-orang yang tidak respect kepada kita, orang-orang yang benci, dan orang-orang yang tidak senang kepada kita, maka sikap kita bagaimana adalah sikap kita mempertahankan bi'ah atau lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sebagaimana ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu, dan jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Cenderung kepada orang-orang yang berbuat kezaliman itu masuk di dalamnya adalah ketika kita menyepakati apapun yang mereka katakan dan apapun yang mereka lakukan, meskipun itu adalah perbuatan keburukan. Ketika mereka melakukan perbuatan keburukan, ketika mereka melakukan perbuatan kemaksiatan di dalam sebuah majelis, kita menganggap biasa-biasa saja majelis tersebut. Dan kita merasa senang berada di dalam majelis tersebut. Padahal di antara mereka barangkali ada yang sementara berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis itu. Mohon maaf. Ya, dan itu barangkali, ya mohon maaf saya sebutkan, barangkali di warung-warung kopi dan sebagainya ada begitu banyak perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, oleh teman-teman kita, oleh kawan-kawan kita, dan kita menganggap perbuatan maksiat itu biasa-biasa saja, dan kita tertawa bersama mereka, kita cenderung bersama mereka, dan kita tidak mau mengingkari perbuatan kemaksiatan mereka. Nah, ini sebenarnya sudah menyelisihi perintah Allah dan pesan ilahi di mana Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalam. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah hendaknya kita fokus terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah istiqomah dalam ketaatan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah jangan cenderung kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kezaliman. Kemudian yang keempat, ikhwan akhwat sekalian, Allah mengatakan wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita bahwa tidak cukup bagi seorang hamba yang ingin mempertahankan keistiqomahannya, yang ingin mempertahankan nilai-nilai kebenaran pada dirinya dengan apa-apa yang telah ia jalankan dari perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban yang Allah SWT berikan. Kita butuh dengan hal-hal yang dapat membantu kita untuk mengokohkan keistiqomahan kita di masa dan di zaman di mana begitu banyak syubhat dan syahwat yang berkeliaran di sekeliling kita. Maka salah satu di antara caranya adalah memperbanyak perbuatan-perbuatan ketaatan dan kebaikan, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, kawan-kawan sekalian, dan ini adalah inti daripada semua pesan Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak ada nilai bagi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Dan seseorang yang tidak memiliki kesabaran, ikhwan-ikhwan sekalian, kata para ulama kita, kalau dia tidak memiliki kesabaran, maka dia tidak akan mendapatkan apapun bagian dalam kehidupan ini. Tidak ada bagian sama sekali bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan, la hayata, la imana liman la sabra lahu. Ya, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran dalam dirinya. Oleh karenanya, apapun itu, ya, kita mau melakukan ketaatan, maka butuh kesabaran. Kita mau, ada orang mau melakukan kemaksiatan juga butuh dengan kesabaran. Ya, karena kalau dia tidak bersabar, barangkali dia tidak bisa melakukan kemaksiatannya tersebut. Ya, sama saja.
Orang ingin melakukan kebaikan, maka dia harus bersabar. Orang ingin melakukan keburukan, dia juga harus bersabar. Makanya tidak ada apa-apa, tidak ada bagian bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Ya meskipun tentu saja kita tidak mengatakan "Loh, kalau begitu kita bersabar dalam kemaksiatan." Itu tidak boleh, jelas. Namun saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang tidak punya nilai kesabaran, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan dunia ini. Dia tidak akan mendapatkan apapun dalam kehidupan dunia ini karena semuanya membutuhkan kesabaran. Nah, itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya surat Al-Asr dengan mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selalu pesan-pesan ilahi ditutup dengan nilai-nilai kesabaran karena sesungguhnya nilai kesabaran itulah yang mengikat semua kebaikan-kebaikan dan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia terlebih lagi nanti dalam kehidupan akhirat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz untuk materi pengantar yang diberikan. Insya Allah luar biasa. Dan kami memberikan kesempatan untuk seluruh pemirsa dan partisipan untuk program kita pada malam hari ini konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah untuk pembahasan atau tema umum dan kontemporer. Anda silahkan bisa mengirimkan pertanyaan via pesan WhatsApp di 0813 5444 0897. Ya, ini bisa dikirimkan lewat WhatsApp 0813 5444 0897. Untuk partisipan yang ada di meeting Zoom ini, silakan bisa mengetikkan pertanyaannya atau mungkin ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Kita akan berikan kesempatan. Silakan raise hand. Kemudian kami akan persilakan untuk open mic dan silakan juga langsung bertanya kepada narasumber kita secara interaktif. Ya, baik Ustadz. Eh, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Rahim Ustadz. Ini sepertinya pertanyaan amalah. Mudahan bisa dijawab Ustadz. Eh, Bagaimana hukum seorang yang mendapatkan hadiah dari suatu kupon undian yang dia isi pada sebuah toko? Tapi status orang yang mendapatkan hadiah ini hanya pesuruh, yaitu untuk mengambil saja, atau disuruh untuk membeli di toko tersebut. Dan kebetulan toko itu memang mengadakan kupon undian untuk diisi dan diisi dengan data diri orang yang disuruh itu, Ustaz. Dan qadarullah pada saat tiba pengundian ternyata orang yang disuruh ini yang eh, mendapat undian tersebut dari pihak toko kemudian dihubungi dan Ya, diberikan hadiahnya, Ustaz. Ini mohon ya. penjelasannya, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Jadi ada beberapa kondisi yang mesti difahami untuk persoalan yang seperti ini ya, masalah undian atas pembelian ya, pembelian barang tertentu di sebuah toko. Jadi ada beberapa kondisi yang mesti difahami. Yang pertama adalah adanya kebutuhan untuk membeli barang tersebut. Ya, jadi bukan atas dasar spekulasi, ya, karena sebagian orang ada yang ingin mengikuti undian tersebut dengan dasar spekulasi. Jadi dia berspekulasi, dia hanya sekadar membeli barang-barang yang dia tidak butuhkan dengan harapan mudah-mudahan dia bisa apa namanya, dia bisa mendapatkan apa namanya kupon-kupon undian yang banyak itu untuk diisi, mudah-mudahan dia bisa mendapatkan hadiah tersebut. Jadi satu poin. Jadi kalau memang ada kebutuhan dan ada hajat yang apa namanya ingin dibeli di toko tersebut, maka silakan dia membelinya. Jadi dia bukan atas dasar spekulasi. Kemudian yang kedua adalah hadiah yang diundi itu ya atau kupon undian itu tidak diambil dana pembeliannya dari apa namanya hasil pembelian barang tersebut ya, hasil pembelian
barang tersebut, tapi dia murni dari sifatnya dia adalah ju'alah, sebenarnya ju'alah ya. Jadi dia sebenarnya pemilik toko misalnya dia ingin melariskan barang dagangannya dan sebagainya dengan mengadakan undian tersebut, tapi itu diambil dari dana yang berbeda atau dari dana yang lainnya. Maka yang seperti ini hukumnya diperbolehkan kalau syarat-syarat itu tadi terpenuhi. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ummu. Bagaimana Ustadz jika lingkungan kita dalam keluarga yang dalam hal ini adalah suami itu eh, tidak sholat 5 waktu, yang kadang hampir mempengaruhi keimanan sang istri. Lalu kemudian bagaimana sikap istri tersebut Ustadz? Walaupun sudah disampaikan, ini takutnya istrinya terpengaruhi imannya Ustadz. Iya. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya ini satu polemik juga ya di tengah-tengah masyarakat kita bahwa kita mesti paham juga dengan apa namanya dengan kondisi pasangan kita ya. Jadi terkadang ada pasangan sebenarnya awal pernikahan sebenarnya sama-sama belum mengenal agama ya, sama-sama artinya mendapatkan jalan hijrah tersebut. Jadi ini harus difahami bahwa ketika suami saya misalnya tidak sholat atau kondisi kondisi suami saya. Maka yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengupayakan dia mendapatkan hidayah sebagaimana saya juga sudah mendapatkan hidayah. Ya, dan pintu pertobatan di sisi Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan terbuka tentu saja. Oleh karenanya sang istri dia mesti dengan kondisi yang seperti ini kalau suaminya tidak sholat dan seterusnya, namun dia melihat tanda-tanda kebaikan ya pada diri suaminya. Artinya suaminya ini adalah orang yang menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya misalnya. Dia bukan orang yang misalnya yang suka pulang mabuk-mabukan atau dia misalnya berzina atau apa dan seterusnya. Namun dia adalah orang yang hanif. Orang yang hanif itu artinya dia orang yang secara fitrah artinya dia lurus, hanya saja dia masih bolong-bolong ibadah sholatnya dan seterusnya. Tidak merusak dirinya, tidak menzolimi dirinya dan sebagainya. Ya, hanya saja tadi disebutkan dia belum sholat. Ya, maka yang seperti ini tentu butuh kerja keras dari seorang istri untuk banyak-banyak mendoakan suaminya, mendoakan pasangannya, bangun pada sepertiga malam terakhir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang kepada para ulama, para asatidah, ya para ustazat yang kita kenal, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan minta doa, bertawassul dengan doanya orang-orang soleh. Kemudian minta kepada mereka orang-orang terdekat tersebut untuk memberikan nasihat kepada suami kita dan hal-hal yang bisa diupayakan oleh seorang istri agar suaminya bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa bahwa cukup saya menjadi orang yang soleh maka itu sudah menyelamatkan saya. Nah, kita juga perlu untuk menjadi orang yang muslim, memperbaiki orang di sekeliling dan di sekitar kita, apalagi ini adalah kepala rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Eh, Pertanyaan berikutnya, kami melompat ke pertanyaan Siti Nahar ke semua orang. Afwan Ustadz, apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan dalam agama?
Dan termasukkah tidak eh, tidak mendapatkan apa-apa kalau tidak sabar dalam mengajarkan anak-anak Al-Quran? Karena kadang kita jengkel begitu Ustaz pada anak-anak. Tapi Ya. apakah itu masuk pada pembahasan yang saya tadi sebutkan? Kalau misalnya kita sabar kalau tidak sabar dalam mengajarkan anak-anak Al-Quran. Ya. Jadi maksud dari berlebihan dalam agama atau sikap gulu itu artinya adalah agama kita, ibadah itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki batasan. Ya, perintah Allah yang memiliki batasan. Saya berikan contoh misalnya ibadah sholat. Ibadah sholat maghrib itu batasannya adalah dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Berlebihan namanya kalau ada orang yang sholat maghrib 4 rakaat. Nah, itu sudah masuk dalam kategori gulu, berlebihan. Jadi kemudian orang berpuasa misalnya, orang berpuasa perintah agama adalah ketika ketika waktu maghrib itu sudah berkumandang, maka perintah agama adalah berbuka puasa. Tapi ada orang berlebihan dalam bersikap atau beragama, dia lanjut puasanya sampai sampai azan Isya misalnya. Maka kelihatannya itu bagus sebenarnya karena dia menambah ya, menambah jatah berpuasanya selama beberapa jam. Tapi sebenarnya justru menambah yang kelihatannya itu bagus, ternyata di dalam agama kita itu tercela, bahkan itu dilarang di dalam agama kita. Makanya Nabi mengatakan la yushaduddin, tidak ada orang yang berlebihan di dalam agama ini illa ghalabahu, melainkan pasti akan dikalahkan. Dan Nabi juga sudah jelas dalam Al-Quran sendiri Allah SWT melarang kita untuk bersikap berlebihan di dalam agama ini. Kemudian untuk masalah mengajarkan anak-anak, ya ini hal yang lumrah memang ya ketika seorang muallim, seorang mudarris, seorang ayah, seorang ibu ketika dia marah kepada anak-anaknya karena kenakalan anak-anaknya, karena dan seterusnya, maka itu adalah hal yang normal sebenarnya. Dia adalah suatu yang normal karena seorang manusia juga atau seorang ayah, seorang ibu mendapatkan ujian sebenarnya melalui anak-anaknya. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian, fitnah bagi orang tuanya. Jadi keberadaan anak-anak kita ini sebenarnya adalah fitnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah yang dimaksud adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian sikap mereka kepada kita, kemudian perbuatan-perbuatan mereka karena mereka belum paham, karena mereka belum diajarkan dan seterusnya. Itu bagian daripada ujian yang Allah SWT berikan kepada ibu dan ayahnya. Makanya apabila kita terjatuh dalam ujian tersebut, ya sebagaimana kita terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya. Sebagaimana kita terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Ketika kita emosi dan kita marah kepada anak-anak kita, maka itu sama sebenarnya dengan kondisi ketika kita terjatuh dalam perbuatan perbuatan kemaksiatan. Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika kita melampiaskan emosi tersebut dengan cara yang telah disebutkan dilarang di dalam agama kita atau dengan metode yang serupa. Ya, sebagai contoh misalnya memukul pada wajahnya atau memukul yang tidak mendidik. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau dia adalah pukulan yang mendidik untuk mendidik anak kita, maka itu dibolehkan dalam agama kita. Makanya Nabi mengatakan, ajarkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun, dan kalau usia 10 tahun mereka belum kerjakan, maka dipukul. Tapi pukulan di situ adalah pukulan yang mendidik. Ya, dan ada banyak tentu saja komentar-komentar para ulama kita, sebelum kita memukul anak-anak kita karena tidak melaksanakan sholat wajib, maka mungkin ada treatment-treatment yang bisa kita lakukan, tidak diberikan uang jajan, tidak diajak untuk rihla dan sebagainya, dan seterusnya. Itu kan bagian daripada pendidikan kepada anak-anak kita yang belum mau mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka. Wallahu a'lam. Allah, baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan tambahan Ustaz dari penanya pertama tadi soal undian. Eh, itu apakah orang yang disuruh tadi itu yang telah mendapatkan hadiah, bahkan dia mengambil hadiahnya eh, itu bisa dia ambil hadiahnya tanpa memberitahukan kepada orang yang disuruh itu kalau dia dapat hadiah Ustaz? Ya.
Kalau dia statusnya sebagai orang yang diwakilkan kepadanya, maka dia harus beritahu. Karena ini kan sebenarnya tadi pertanyaannya, orang yang mendapatkan undian ini adalah orang yang disuruh kan. Nah, orang yang disuruh ini statusnya dia adalah orang yang muwakkal alaihi. Jadi dia diwakilkan kepadanya untuk membeli barang tersebut. Maka karena dia statusnya adalah taukil, perwakilan, maka ketika dia mendapatkan undian tersebut, maka undian itu seharusnya atas nama orang yang mewakilkan, kan begitu ya? Ya, undian itu harusnya atas nama orang yang mewakilkan, karena sejatinya yang mewakilkan pembelian itu itulah orang yang apa namanya, yang Yang punya barang, berstatus ya berjual beli. kepemilikan. Ya, Iya. dialah yang membeli sebenarnya, Hmm. cuman diwakilkan kepada orang tersebut. Maka sebenarnya hak undian itu, hak undian itu sebenarnya dia diberikan kepada orang yang membeli barang tersebut. Makanya kalau dia menulis atas nama dirinya dan seterusnya, maka harus disampaikan bahwa saya mendapatkan ini dan seterusnya, karena undian itu pun juga, dan dia mendapatkan hadiah itu sebenarnya atas dasar pembelian orang tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kembali kita ke pertanyaan dari Ummu. Ini pertanyaannya Ustaz berkaitan dengan eh, status saudaranya. Iya, di mana saudaranya Ustadz itu menjalankan eh, syariat poligami Ustadz. Jadi saudara kami ini sebagai istri yang kedua. Mereka menikah tanpa sepengetahuan istri pertama. Awalnya baik-baik saja Ustadz. Eh, Setelah dicurigai oleh istri pertama, sang suami ini mulai eh, dijaga. Tidak boleh keluar-keluar kemana-mana. Eh, Bahkan diancam dan dilaporkan karena status suaminya adalah aparatur sipil negara. Jadi ini mereka sepertinya dihalang-halangi untuk bertemu, padahal sudah sah menjadi suami istri, Ustaz. Nah, beliau kasihan melihat saudarinya. Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, eh, yang pertama tentu saja, ini bagusnya sebenarnya ditanyakan ke Komisi Usroh sebenarnya, sebenarnya ini. Tapi saya berikan sedikit ini ya, sedikit komentar. Ini komentar saja ya, komentar bahwa eh, sebenarnya persoalan syariat poligami ini, ya ini juga adalah bentuk ujian ya, ujian dan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memilih jalan untuk berpoligami tersebut. Namun hal yang paling penting untuk difahami tentu saja adalah sebelum orang berbicara ke jenjang itu, tentu saja pasangan suami istri ini seharusnya sudah memahami tentang konsep kehidupan ta'adud atau berpoligami itu. Dan banyaknya orang yang gagal melakukan apa namanya, konsep poligami ini dalam kehidupan berumah tangganya adalah orang yang tidak pernah membicarakannya dengan pasangannya sendiri. Nah, jadi ya seperti yang disampaikan ini juga lah, ya artinya dia menikah dengan istri kedua tanpa diketahui oleh istri pertama. Dia terlalu takut apabila istri pertamanya mengetahui, sepertinya tidak akan diizinkan. Siapa yang bilang seperti itu? Meskipun memang normalnya seorang wanita, ya kita tahu bagaimana kondisi mereka. Hanya saja ketika seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu adalah orang yang ingin bersungguh-sungguh di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan memang bertujuan untuk menjaga iffah kemuliaan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan itu pasti. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi yang dilihat oleh Allah SWT adalah sampai di mana kesungguhan pasangan suami istri ini untuk menjalankan menjalankan perintah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka benar-benar ingin menjaga iffah mereka, kemuliaan mereka, dan tidak terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan misalnya dan seterusnya, maka ya apa namanya, Allah SWT akan perlihatkan jalan-jalan tersebut, baik itu bagi seorang suami ataupun seorang istri. Jadi poin yang pertama memang
ya meskipun juga kita tidak mengatakan bahwa seorang suami wajib meminta izin kepada istri pertamanya untuk itu, tidak pernah ada disebutkan di dalam buku-buku fikih. Hanya saja untuk memulai keluarga yang baru, ya, rumah yang kedua, ya, apa namanya, dengan menghancurkan rumah yang pertama, itu pun juga adalah sesuatu yang tidak baik tentu saja, ya. Dan kebanyakannya kan itu yang terjadi, ya, seorang suami ingin membangun rumah yang kedua dengan menghancurkan rumah yang pertama, waliyadzubillah. Maka ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami istri. Kemudian, ya, ini karena kondisinya memang dia telah ini, satu poin juga yang harus difahami bahwasanya ternyata sang suami ini adalah seorang PNS yang memang secara amanat, ya, amanat negara kepada orang yang PNS ini, memang tidak diperbolehkan kan seperti itu, ya, secara amanat negara itu. Dan dalam hadis dikatakan wal muslimun ala syurutihim, dan umat Islam itu harus menjalankan syarat-syarat yang dibebankan kepada mereka. Nah, jadi ini juga harus difahami dengan baik. Kemudian juga, karena ini kondisinya telah terjadi dan pernikahan itu telah terjadi, ya, dan sang suami akhirnya tidak, menjadi dilema kan kalau seperti ini kondisinya, ya, menjadi dilema antara pekerjaan, dengan istri yang pertama dan istri yang kedua. Maka sebaiknya ini dibicarakan dengan, apa namanya, dengan baik-baik, antara tiga keluarga besar ini, agar kemudian ditemukan jalan keluarnya dengan menggunakan mediasi tentu saja, dengan menggunakan mediator. Ya, ada orang-orang yang dipercaya mungkin bisa memberikan jalan keluar bagi keluarga ini, karena istri yang pertama juga akhirnya tidak mengizinkan dan mengancam akan melapor kepada, apa namanya, kepada aparat, ya, atau kepada pihak yang berwenang dengan status pernikahannya ini. Kemudian di sisi yang lain, istri yang kedua juga memiliki apa? Memiliki hak nafkah tentu saja, nafkah batin, nafkah ini dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang seperti ini tentu perlu mediasi. Ya, mediasi dipertemukan semua keluarga ini agar kemudian ditemukan jalan keluar yang baik. Allah alam. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Masih ada 7 menit Ustaz dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita lanjut, pertanyaan dari Abu Khansa. Ini berkaitan dengan eh, hukum uang pendaftaran perlombaan, Ustadz. Iya, bagaimana hukumnya uang pendaftaran perlombaan itu ditujukan untuk operasional lomba, sedangkan hadiah perlombaan itu dari yang lain, Ustadz, ada sponsor, ada dana yang lain, jadi memang terpisah dari uang pendaftaran. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Ya, kalau uang pendaftaran itu rasional, ya, masuk akal, ya, maka itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh karena yang dipersyaratkan oleh ulama kita adalah tidak bolehnya uang perlombaan itu atau uang pendaftaran itu yang dijadikan sebagai hadiah perlombaan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi sabak itu artinya hadiah, ya. Jadi sabaknya itu, hadiahnya itu tidak boleh diambil dari dan tidak boleh diambil dan dipungut dari para al-mutasabiqin, orang-orang yang berlomba. Karena kalau seperti itu dia masuk dalam kategori mengundi nasib, kalau begitu masuk dalam kategori berjudi. Ya, jadi syaratnya adalah dari pihak yang ketiga hadiah tersebut. Adapun kalau dana operasional itu atau misalnya dana pendaftaran itu tujuannya adalah untuk operasional lomba, untuk pembelian barang-barang lomba dan sebagainya, atau pembelian alat-alat ATK dan seterusnya, atau apalah misalnya hiasan dan seterusnya, dan tidak dimasukkan ke dalam ini, dengan syarat, ya, dengan syarat tadi saya bilang bahwa dana operasional itu atau biaya pendaftaran itu masuk akal. Tapi kalau biaya pendaftaran misalnya 150.000, wah, itu sudah tidak masuk akal, ya. Tergantung juga jenis lombanya tentu saja, tergantung jenis jenis lombanya. Makanya tadi saya bilang, eh, biaya pendaftaran itu rasional, masuk akal. Ya, memang biaya ini masuk akal untuk
biaya operasional lomba atau biaya apa namanya keperluan-keperluan yang dibutuhkan di dalam lomba. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kita, Ustadz. Iya, pertanyaan berkaitan dengan eh, makanan di acara Maulid, Ustadz. Dari hamba Allah, Ustadz, keluarga saya setiap tahunnya itu ikut menggelar acara Maulid. Kemudian acara Maulid itu memakai beras, telur, dan juga memotong ayam. Jadi orang satu ayam begitu, Ustadz, satu ekor ayam. Yang ditanyakan eh, bagaimana dengan eh, pemotongan atau makanan pada saat acara Maulid ini, Ustadz? Ya, jadi yang pertama tentu saja kita harus pahami tentang masalah perayaan Maulid Nabi SAW. Ini masalah yang sejak dahulu memang diperselisihkan oleh para ulama kita terkait dengan masalah ini, apakah dia adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dia dibolehkan. Ya, sebagian ulama memang ada yang menganggap kebolehannya dan sebagian besar tidak membolehkannya karena dia masuk dalam ranah amalan bid'ah. Meskipun Meskipun kita juga harus paham bahwa para ulama yang membolehkan perayaan Maulid Nabi SAW ini itu dalam kadar tertentu ya, dalam kadar tertentu, dalam kadar apa namanya amalan-amalan yang memang dia itu adalah amalan yang sangat minimal sekali, ya, sangat minimal sekali. Isinya itu adalah untuk apa namanya untuk mendoakan Nabi, untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Nah, sekarang ketika kita sudah paham bahwa sebagian ulama dahulu ada yang membolehkan hal tersebut, ya, kemudian ingin dibawa dalam kehidupan kita saat sekarang ini di masa ini atau di zaman ini, itu apa namanya kita mesti apa namanya kita mesti jujur mengatakan bahwa apa yang dibolehkan atau pembolehan yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu itu ketika dia dibawa ya eh, ke masa kita ini ya jelas itu sudah tidak diperbolehkan lagi karena ya, perayaan Maulid yang ada saat sekarang ini selain di dalamnya ada begitu banyak keyakinan-keyakinan, khurafat, takhayul dan sebagainya, termasuk juga di dalamnya ada unsur-unsur yang berlebih-lebihan, percampuran antara adat kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda, ya. Kita di sini barangkali berbeda dengan yang lainnya dan seterusnya dan masing-masing punya keyakinan masing-masing atas dasar adat-adat tersebut. Kemudian dimasukkan corak-corak warna beragam warna dan sebagainya dengan keyakinan-keyakinan tertentu dan sebagainya. Nah, ini semua seandainya para ulama terdahulu itu yang mengatakan bolehnya perayaan Maulid Nabi SAW hidup di masa kita ini, barangkali mereka orang yang paling pertama mengatakan perayaan Maulid dengan model yang seperti ini yang sekarang ini kita lihat sampai pohon pisang masuk ke dalam masjid, mohon maaf, barangkali mereka orang yang paling pertama mengatakan ini hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, adapun apa yang ditanyakan di sini, ya ini kita terlepas itu ya, terlepas dari apa namanya, dari pembahasan boleh tidaknya, meskipun yang benar dalam masalah ini adalah tidak boleh tentu saja. Tapi di sini ditanyakan bagaimana hukumnya memotong ayam, ya, memotong ayam untuk perayaan tersebut. Pertama, segala sesuatu yang gelontorkan untuk perayaan atau amalan bid'ah itu, maka dia menjadi sesuatu yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan niatan saya ingin memotong ayam ayam ini niatannya untuk menjamu tamu misalnya, niatannya untuk memberi makan orang. Sebenarnya kan niatnya baik. Ya, niatnya baik, dia menyembelih hewan, dia berkurban misalnya, potong kambing, potong sapi dan sebagainya. Niatnya baik untuk menjamu tamu dalam perayaan tersebut. Nah, namun karena dia masuk dalam satu apa namanya, satu paket amalan yang
menurut ulama kita adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka amalan itu menjadi tertolak. Di dalam hadis Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang amalan soleh tentu saja yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka dia tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikatakan apakah itulah perbuatan kesyirikan, ya tergantung apa niat si penyembelihnya. Kalau niat menyembelihnya itu adalah untuk misalnya ya dia menyembelih untuk Nabi Muhammad, itu jelas melakukan perbuatan kesyirikan, ya. Dan kita harus membedakan antara menyembelih untuk seseorang yang sudah meninggal dunia dan menyembelih untuk Allah supaya pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Itu dua hal yang berbeda. Ya, saya ulangi, menyembelih untuk seseorang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya syirik. Tapi menyembelih atas nama Allah untuk dikirimkan pahala sembelihan itu kepada orang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya disyariatkan, boleh. Nah, itu dua hal yang berbeda. Wallahu taala alam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan semoga jelas untuk para penanya kita yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di perjumpaan kita untuk program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah untuk episode kali ini di tema umum dan kontemporer. Maka eh, Bapak Ibu hadirin dan seluruh partisipan pemirsa program konsultasi syariah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cukup sekian untuk perjumpaan kita pada konsultasi kita pada malam hari ini dan kita ucapkan eh, terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustadz kita yang telah memberikan nasihat, ilmu dan juga menjawab pertanyaan kita dari Wakil Sekretaris Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Al Ustadz Rahmat Badani LCMA Hafizahullah. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz untuk waktu dan kesempatannya. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barakallah. Iya. Semoga Ustaz tetap sehat dalam ketaatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Semoga episode berikutnya kembali kita bisa berjumpa Ustaz. Insya Allah. Insya Dan Allah. untuk dan untuk pemirsa dan partisipan program konsultasi syariah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas segala atensi dan partisipasi Anda. Mari kita selalu mengagendakan, masukkan dalam buku agenda dan harian kita di setiap hari Senin sampai Jumat untuk bisa berkonsultasi, mendengarkan materi dan pengantar dalam program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia bagian tengah. Iya. Dan semoga bermanfaat. Insya Allah berjumpa lagi di episode berikutnya hari Senin nanti insya Allah. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.